Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Filda Fahmi dan rekan saya Faisal Akbar. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah paper yaitu yang berjudul Bayesian Optimization with Support Vector Machine Model for Parkinson Disease Classification. Paper ini ditulis oleh Elswi et al. Tahun 2023. Pertama kita perlu ngomong dulu apa itu Parkinson disease. Nah, Parkinson disease sendiri adalah penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Nah, gejala dari Parkinson disease adalah mulai dari tremor, gerakan melambat, atau bradykinesia, terus otot kaku dan gangguan postur, dan yang terakhir adalah perubahan dalam berbicara dan menulis karena penyakit pada sistem saraf tersebut. Lanjut. Nah, Parkinson disease sendiri merupakan gangguan neurodegeneratif kedua paling umum setelah Alzheimer. Dan lebih dari 90% pasien mengalami gangguan vokal atau kesulitan berbicara saat mengalami Parkinson disease ini. Dan sampai saat ini, belum ada pengobatan yang mampu menghentikan perkembangan penyakit Parkinson disease sendiri. Lanjut. Lalu apa sih keperluan machine learning dalam Parkinson disease ini? Kenapa kok perlu dibuat SVM model? Nah, machine learning sendiri dia itu dapat mengidentifikasi pola-pola tersembunyi dalam data medis yang sangat-sangat besar sekali. Dan ini memungkinkan diagnosis lebih awal yang kritis untuk memperlambat perkembangan Parkinson disease. Jadi Parkinson disease ini bisa dideteksi secara dini melalui model machine learning yang akan kami buat nanti. Terus dia itu juga bisa menghandle berbagai modalitas data seperti gerakan, tulisan tangan, citra MRI, atau bahkan suara pasien. Dan ada pun algoritma yang bisa dipakai yaitu SVM, yaitu mampu menangani data yang nonlinear. Dan bisa juga diterapkan tuning hyperparameter untuk meningkatkan akurasi. Itu. Lanjut, teori dari SVM. Nah, SVM adalah algoritma supervised machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Jadi algoritma ini bekerja dengan cara dia itu mencari hyperplane. Jadi ini adalah hyperplane yang sebelah sini yang garis putus-putus. Hyperplane atau garis atau bidang pemisah. Yang mencari yang garis pemisah yang terbaik untuk memaksimalkan margin atau jarak antara dua kategori data. Misal di sini ada yang bagian plus dan bagian minus. Jadi hyperplane ini dia itu mencari gampangannya dia dari hyperplane dia ini ingin melebar mencari margin yang paling optimal. Itu dia tuh nyari yang ini yang terdekat. Jadi gampangnya mencari margin yang optimal. Dia itu nggak boleh kalau sampai sini. Itu namanya pelanggaran di SVM. Makanya gitu. Jadi dia mencari margin terdekat untuk mencari model prediksi yang terbaik. Oke, kita lanjut. Eh. Sorry, sorry. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga model SVM ini nggak secara default kita menggunakan SVM saja. Kita akan menggunakan hyperparameter tuning. Apa itu sih hyperparameter tuning? Nah, hyperparameter tuning adalah teknik untuk mengoptimalkan pengaturan internal dari model-model machine learning demi mendapatkan tingkat akurasi dan performa. Sebenarnya kita menggunakan SVM loh, secara langsung itu udah bisa, tapi di sini kita akan menggunakan hyperparameter tuning, yaitu fungsinya untuk meningkatkan akurasinya gitu. Nah, di paper ini sendiri, hyperparameter tuning itu ada beberapa cara ya, tapi untuk di paper ini, hyperparameter tuning yang digunakan adalah Bayesian optimization. Nah, apa sih Bayesian optimization? Bayesian optimization adalah sebuah teknik hyperparameter tuning yang digunakan untuk mengoptimalisasi pengaturan internal hyperparameter dari model-model machine learning agar dapat menghasilkan tingkat akurasi yang lebih baik. Nah, si Bayesian optimization sendiri dia itu menggunakan teorema Bayes, yaitu yang seperti ditunjukkan pada gambar di kanan ini. Nah, proses optimasi pada BO atau Bayesian Optimization didasarkan pada teorema Bayes. Teknik ini bekerja dengan cara membangun sebuah fungsi prior terhadap fungsi optimisasi. Lalu, dia itu memperbarui fungsi tersebut menjadi posterior setelah mengumpulkan informasi dari sampel data yang sebelumnya. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Faisal. Oke, jadi lanjutan dari
Mas Balda. Di sini ada matriks evaluasi. Yang pertama itu pastinya ada akurasi. Jadi akurasi ini matriks untuk mengukur berapa sering gitu model memprediksi data dengan benar secara keseluruhan, baik positif maupun negatif. Kapan digunakan? Digunakan itu paling baik itu ketika jumlah data antara kelas positif dan kelas negatifnya itu cenderung seimbang atau balance. Lanjut. Kemudian ada recall. Jadi recall di sini untuk mengukur kemampuan model itu dalam menemukan kembali seluruh data positif yang sebenarnya. Artinya dari semua pasien yang aslinya mengidap Parkinson, berapa banyak sih yang berhasil dideteksi oleh model gitu. Kapan digunakan? Jadi sangat kritis dalam jika sangat kritis gitu dalam Parkinson ini jika recallnya rendah, artinya banyak pasien Parkinson itu yang asli itu lolos dari pemeriksaan sehingga dapat mereka tidak mendapatkan pengobatan yang diperlukan. Lanjut, precision. Jadi precision ini buat mengukur tingkat keakuratan model dari semua hasil yang diprediksi positif gitu. Artinya dari semua orang yang dituduh model mengidap Parkinson, berapa banyak sih yang benar-benar sakit gitu. Lanjut. Kemudian ada F1 score. Jadi di sini F1 score itu rumusnya dua kali recall kali precision per recall plus precision. Jadi rata-rata harmonis antara precision dan recall. Jadi nilai F1 score yang tinggi itu bakal nandain nih bahwa model memiliki keseimbangan yang baik antara presisi yang akurat dan kemampuan deteksi yang luas. Kapan digunain? Ini sangat cocok buat dataset yang imbalance gitu. Misalnya kalau orang sakit misalnya sampel orang sakit itu jauh lebih dikit daripada orang sehat, maka akurasi biasa itu bisa nipu kan. Nah, dengan F1 score ini akan ngasih penilaian yang lebih jujur gitu. Lanjut. Nah, di sini untuk datasetnya sendiri, dataset di paper ini yang dipakai itu dari UC Machine Learning, namanya itu Parkinson. Jadi, dataset ini punya tujuan untuk bedain antara individu sehat dan individu penyakit Parkinson melalui pengukuran suara biomedis. Jadi, yang menarik itu di sini pengukurannya melalui suara gitu. Kemudian profilnya di sini ada 195 baris atau instance, kemudian ada 23 kolom sebagai fitur, kemudian ada pembagian di mana pasiennya 147 dan yang healthy-nya itu 48, kemudian tipe fiturnya itu ada biomarkers yaitu yang tadi saya sebutkan yaitu suara itu. Lanjut, kemudian di sini ada kategori fitur atau kolomnya dibagi jadi ada 6 di sini. Jadi ada frekuensi dasar yang isinya itu ada fitur MPDP dan sebagainya. Kemudian ada frekuensi, amplitudo, suara, nonlinear dan yang terakhir ada label target sebagai target karena ini SVM. Kemudian itu aja sih. Di sini deskripsinya juga. Lanjut. Nah, di sini untuk arsitektur atau metodologi penelitiannya dimulai pasti dari Parkinson dataset, kemudian dilakukan data pre-processing. Di sini yang digunakan min-max normalization, kemudian seperti biasa dilakukan splitting data. Di sini yang kebetulan dipakai itu trainingnya 60% dan testingnya 40% sesuai paper. Kemudian dilakukan hyperparameter tuning. Nah, di sini yang dipakai itu optimisasinya pakai Bayesian gitu. Jadi Bayesian optimization kurang lebih itu bakal dipilih parameter yang optimize, kemudian dievaluasi, kemudian dipilih lagi. Nah, terus kriterianya apakah bakal di stop atau enggak. Kalau enggak, bakal dipilih lagi optimization parameternya, kemudian dievaluasi, kemudian dipilih lagi. Misal nanti sudah yes untuk stopping criterion-nya, kemudian akan dipilih nih value yang optimize. Kemudian dipakai di data testing. Misalnya dan juga bakal dibandingin nih Bayesian optimization ini bakal dibandingin sama ML models apakah ada perbedaan gitu dengan yang pakai Bayesian optimization dengan pakai model biasa gitu kemudian diperoleh base parameternya di sini kemudian dari ML models dan base parameters dengan ditambahin Bayesian bakal dievaluasi kedua-duanya gitu sehingga diperoleh final classification. Lanjut, Valda. Nah, di sini jadi untuk pre-processingnya salah satunya menggunakan Mimas normalization yang dimana normalization ini digunakan buat mengubah atau mindahin nilai fitur dari domain aslinya ke dalam sebuah rentang atau range nilai yang baru. Jadi antara 0 hingga 1 gitu. Jadi tujuannya itu biar apa ya normalisasi ini jadi tahap awal yang penting gitu sebelum data dimasukin ke dalam model
SPM. Jadi agar model itu dapat klasifikasiin penyakit Parkinson secara lebih efektif dan akurat. Lanjut. Nah, di sini untuk kan tadi preprocessing, terus ini bagian modeling, bagian Bayesian optimization dan SPM-nya. Jadi dataset kemudian dipilih optimization parameternya menggunakan fungsi f underscore x. Kemudian dilakukan evaluasi secara objektif dengan function fxn menggunakan black box function. Kemudian dipilih tuh optimization parameternya menggunakan evaluasi performance dari fungsi xn. Kemudian apakah kriterianya di stop? Kalau iya, maka akan dipilih tuh base optimization value-nya, kemudian akan digunakan optimization parameternya itu di test set dan juga nanti bakal dibandingin sama model yang tanpa Bayesian optimization seperti arsitektur sebelumnya yang saya demokan. Oke, mungkin itu saja dari kami. Untuk link presentasinya akan segera menyusul. Mungkin Felda bisa ditutup. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.